dengan saya Bidantika, saya selaku staf eksekutif di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Berjumpa lagi dalam acara Podcast Hermina. Untuk kesempatan pagi hari ini kita bersama dengan Dr. Iris Sadia selaku dokter ortopedi di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Selamat pagi dokter. Sehat dokter? Sehat Matika. Alhamdulillah ya dok. Ya, untuk pagi hari ini untuk podcast Hermina kita akan membahas trauma kecelakaan lalu lintas ya dok ya. Untuk akhir-akhir ini kan memang untuk angka kecelakaan lalu lintas itu memang tinggi ya dok ya. Nanti kita kupas di sesi ini ya dok ya. Nah, ngomong-ngomong soal ortopedi itu sebenarnya itu apa sih dok? Sebenarnya untuk ortopedi itu sendiri kadang kan orang kan masih awam ya, ortopedi itu apa kayak gitu. Nah, bisa dijelaskan dokter? Ya, jadi mau sebelumnya jelasin dulu tentang ortopedi ya. Sebelumnya saya Dr. Iris Sandia, spesialis ortopedi dan traumatologi. Jadi ortopedi sendiri panjang ceritanya. Dia berasal dari bahasa Prancis yang awalnya hanya menangani pasien anak-anak yang tulangnya bengkok. Jadi pedi itu kan anak-anak, orto itu mengkoreksi deformitas. Nah, semakin kesini ilmunya berkembang untuk membetulkan bagian tulang-tulang. Jadi tulang-tulangnya lebih kepada ekstremitas tuh tangan, kaki, tulang belakang, panggul gitu ya. Nah, ini berkembang juga di sini dengan traumatologi digabungkan. Nah, jadi trauma itu sebenarnya adalah cedera atau luka. Tapi orang-orang itu lebih mengenal trauma sebagai luka jiwa. Iya. Nah, padahal jadi kalau di rumah sakit sering ada trauma center, orang nggak ngerti itu apa. Itu apa sih dok sebenarnya gitu. itu dok? Jadi trauma center itu sebenarnya adalah pusat untuk penanganan luka. Luka itu ya macam-macam, dari kecelakaan, dari cedera gitu. Oh gitu ya. Mungkin memang baru tahu ya dok ya. Kadang ada tulisan-tulisan trauma center itu apa. Ternyata ini tuh dok ya. Untuk arti sesungguhnya itu ya dok ya. Nah, untuk trauma itu kan banyak ya dok ya. Untuk kasus cederanya ya. Sebenarnya itu kalau cederanya itu apakah hanya spesifik untuk kecelakaan saja ataukah orang yang bagaimana kayak gitu? Jadi untuk cedera itu macam-macam ya. Cedera dari yang ringan aja sampai yang berat banget. Yang ringan itu biasanya di rumah saat anak-anak bermain. Tapi anak-anak bermain juga kadang bisa jadi berat ya. Iya. Nah, jadi ringan itu kejepit pintu itu cedera. Gitu ya. Sesimpel itu Sesimpel ya. itu. Terus habis itu kesandung luka itu cedera. Nah, jatuh di rumah orang tua itu cedera. Nah, pada yang berat-berat itu biasanya kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor, mobil, truk. Nah, itu termasuk cedera berat gitu. Gitu. Iya, ngomong-ngomong untuk kecelakaan lalu lintas ya dok ya. Mungkin banyak ya dok ya. Untuk mungkin sahabat Hermina di rumah mungkin ada yang sudah pernah mengalami kecelakaan lalu lintas. Kayak itu biasanya bingung ya dok ya. Aduh, saya mau ke rumah sakit tapi takut, mau mengurus juga takut. Kayak gitu sering ya dok ya, sering terjadi. Tetapi tidak usah khawatir untuk sahabat Hermina, khususnya di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Jasara Harja, kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian dok. Jadi nanti petugas kami akan membantu mengarahkan untuk alur-alur pengurusannya itu bagaimana. Jadi tidak usah khawatir, kan biasanya takut ya dok ya. Tapi sebelum takut biasanya seringnya korban kecelakaan ini nggak tahu harus kemana. Iya, betul. Padahal udah jelas rumah sakit 24 jam. Iya, betul. Nah, tapi untungnya sekarang udah banyak influencer, selebgram yang membahas tentang ortopedi, jadi udah lebih minimal. Dulu awal-awal masih sebelum ada sosmed itu pasien bingung, soalnya saya itu kemarin mau ke sini takut nggak buka. Padahal IGD 24 jam ya. Betul. Trauma
center juga 24 jam gitu toh Mbak. Iya betul. Apalagi kebetulan untuk letak Rumah Sakit Hermina Banyumanik kan di tepi jalan raya. Apabila seandainya ada korban kecelakaan atau ada kecelakaan daerah sini atau di mana, kayak itu bisa langsung ke Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Kita buka 24 jam ya dok. Nanti kita juga akan membantu untuk proses alurnya bagaimana, kita akan mengarahkan juga dok. Jadi sudah terarah dok, kan bingung ya dok ya kayak itu, tapi dari kita akan membantunya gitu. Kemudian untuk apa namanya, mungkin ada pesan-pesan ke sahabat Hermina tentang kecelakaan lalu lintas atau trauma atau yang harus disampaikan sama sahabat Hermina, dokter? Ada sih. Jadi untuk kecelakaan lalu lintas kita itu kan sebenarnya harusnya dari awal mindsetnya adalah persiapan bila ada sesuatu. Iya. Jadi sebelum berkendara itu pastikan aman. Aman tuh satu, cara berkendaranya sudah sesuai prosedur, maksudnya keamanan. Iya. Helm, terus surat-surat semuanya. Terus kemudian harus siap, namanya kita berkendara itu ada resiko celaka. Iya. Ada resiko bencana. Nah, itu apa sih yang harus dipersiapkan? Jadi ketika jatuh udah otomatis ke rumah sakit aja. Dipastikan aman atau tidaknya. Nah, tapi seringnya takut terkendala biaya kan gitu. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali namanya proteksi dari asuransi, termasuk jasa raja tadi. Betul. Jadi ya udah, pokoknya mindsetnya dipasang kalau jatuh ke rumah sakit. Iya, yang penting tertangani dulu ya dok ya. Daripada nanti menunda-nunda pergi ke tempat yang tidak tepat, tidak sesuai medis, malah jadi cacat dan lain-lain. Iya betul, soalnya mungkin karena panik takut akhirnya ya yang sudah mindset yang ke tempat-tempat yang mungkin yang direkomendasikan orang atau apa yang bukan medis ya dok. Jadinya nanti akan menimbulkan kecacatan ya dok ya gitu. Baik dokter, terima kasih atas waktunya. Semoga obrolan kita banyak manfaatnya ya untuk sahabat Hermina. Sampai ketemu, terima kasih. Selamat pagi dokter. Terima kasih Mbak Tika.